Ya, sekarang kita ke Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah yang kondang dengan keindahan alamnya. Tetapi ternyata ada satu hal lagi yang membuat daerah berjuluk kota di atas awan ini terkenal, yaitu opak singkong. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin akan mengajak Anda melihat lika-liku menjadi pembuat opak khas Wonosobo. Mulai dari mengambil bahan baku hingga mengolahnya menjadi camilan yang pastinya lezat. Aduh. Berat, gak kuat Pak. Kali ini saya akan menuju desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk melihat proses pembuatan opak. Ya, di desa ini aktivitas mayoritas warga atau lebih dari 70% kesehariannya memproduksi opak. Opak merupakan makanan ringan yang terbuat dari singkong atau ketela pohon dengan cita rasa gurih dan bertekstur renyah. Untuk membuat opak tentu kita perlu bahan baku singkong. Nah, kali ini saya berkesempatan ikut petani untuk memanen singkong. Untuk menghasilkan opak dengan kualitas baik, maka singkong yang digunakan adalah yang sudah berumur 1 tahun. Ini cabut kuat bisa Pak? Ya kuat itu loh. Aduh. Ayo main tok-tok ya. Ayo. Wah, ini nih. Ini namanya singkong apa Pak? Ini klanteng. Klanteng, buset ini nih. Ini singkongnya gedenya segini. Singkongnya gedenya segini nih. Mencabut singkong ternyata tidak mudah. Saya harus dibantu oleh 2 orang petani karena ternyata cukup berat. Setelah mengeluarkan seluruh tenaga, akhirnya saya berhasil mencabut singkong yang lumayan besar. Singkong di daerah Wonosobo ini terkenal bagus karena ditanam di tanah yang subur. Nah, ini beratnya berapa Pak? Segini Pak? Ini ya lebih 50-an. 50. Saya coba ngangkat dulu Pak. Aduh, Gimana? berat, gak kuat Pak. Udah Bapak aja. Wah, berat ternyata. Ini dari kebun itu langsung dibawa ke rumah-rumah yang memproduksi opak. Gagal membawa singkong 1 karung karena terlalu berat. Saya kemudian mencoba membawa singkong dari kebun ke rumah pembuat opak menggunakan sepeda motor. Kondisi jalan tanah dan sempit membuat saya harus berkonsentrasi penuh. Ya. Sekarang saatnya saya akan ikut dalam proses pembuatan opak. Di rumah salah satu produsen opak yang ada di desa ini, singkong yang baru dipanen dari kebun langsung dikupas. Untuk mengupas singkong ternyata ada cara khusus loh, agar saat diolah nanti singkong tidak lembek. Karena kesalahan saya saat mengupas, saya pun harus mengerok bagian permukaan singkong yang telah dikupas untuk mengurangi kadar air pada singkong. Tadi saya ngupas dengan cara seperti ini, ternyata keliru. Jadi dia tidak menghilangkan kandungan yang ada di ini, kandungan air. Ini akan membuat singkong itu jadi lembek. Jadi sudah dikupas harus dikerok lagi. 2 kali kerja ini. Singkong yang telah dikupas selanjutnya dicuci bersih. Nah, proses pencucian ini cukup singkat karena jumlah produksi tiap rumah tidak terlalu banyak, antara 10 sampai 15 kg per hari. Selanjutnya, proses pengukusan. Singkong yang akan dikukus harus dipotong-potong atau dibelah. Tujuannya agar singkong bisa matang merata sampai bagian dalam. Nih, kalau yang besar kita potong, kita belah. Tujuannya biar nanti matang ya Pak ya, dalamnya. Agar uap panas tidak keluar dan singkong cepat matang serta empuk, pada bagian atas ini harus ditutup dengan kain seperti ini. Kainnya tujuannya buat apa sih, Mak? Ya biar sama itu matang. Oh, biar rapet. Jadi bukan karena di Wonosobo dingin singkongnya harus dikasih sarung ya. Tapi biar ini uapnya itu tertutup. Singkong dikukus kurang lebih 1 jam lamanya. Nah, kita tunggu ya sampai singkong benar-benar matang dan empuk.
Nanti udah matang seperti ini. Nanti tinggal diambil ini bagian tengah-tengahnya, akarnya. Nah. Baru didiamkan selama 1 malam. Singkong yang sudah didinginkan ini selanjutnya digiling menggunakan mesin seperti ini. Gilingan tidak hanya dilakukan 1 kali, tapi 2 kali. Proses penggilingannya itu ada 2 kali ya. Yang pertama pada saat selesai dikukus ini akan digiling seperti ini. Terus yang berikutnya setelah didiamkan 1 malam ini digiling lagi yang kedua, baru didiamkan semalam untuk besoknya sudah bisa dicetak, digiling. Menurut Kepala Desa Jolontoro, Mat Ngilmun, hampir seluruh warga desa memproduksi opak. Dahulu opak hanya diproduksi oleh sebagian warga. Namun seiring berjalannya waktu dan opak semakin dikenal serta banyak penggemarnya, hampir seluruh warga desa saat ini memproduksi opak. Ada yang membuat opak, ada yang mengepul dan memberikan rasa. Kurang lebih warga yang ikut produksi opak dari jumlah 100% itu 75%-an. 75%. Produksi Jadi di rumah-rumah gitu. Nah, di rumah-rumah warga baik niku manual atau yang modern semua kebanyakan lah itu produksi opak. Di Desa Jolontoro, wah hampir tidak ada pengangguran karena semua warga dapat membuat opak secara mandiri di rumah masing-masing. Bahan baku bisa mengambil di pengepul, sementara setelah diolah menjadi opak dapat dijual kembali ke pengepul. Seperti di salah satu rumah produksi opak ini, mereka dari pagi hingga sore memproduksi opak dari mencetak, menjemur, hingga kering untuk siap dijual. Biar tidak lengket. Nah ini tinggal, nih ukurannya segini. Iya. Hah? Ya, segitu. Segini. Melihat mereka membuat opak, sepertinya mudah, tapi ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Saat saya sedang mencoba sendiri, saya harus membuat berulang kali sampai akhirnya berhasil. Itu pun ukuran dan ketebalannya masih tidak sesuai dengan standar. Nah, ini percobaan pertama gagal. Ini yang kedua, terlalu kencang tadi. Jadi apa? Ya, lumayan lah. Lumayan, tinggal ngangkatnya nggak bisa. Pembuatan opak di desa ini masih menggunakan cara tradisional, termasuk untuk proses pengeringan yang masih mengandalkan sinar matahari. Ini karena masih betul-betul manual tradisional itu, kita proses produksinya dari mulainya tak sampai jemur masih seperti ini, manual menggunakan alam matahari. Nah, opak yang sudah jadi selanjutnya dijual kepada pengepul. Biasanya dalam sehari, para pembuat opak bisa menyetor opak yang masih asli atau belum ditambah perasa sebanyak 30 hingga 50 kg. Ini dari rumah-rumah warga yang produksi, kalau sudah kering kita antar ke pengepul ya, untuk dijual di pengepul. Ini masih original ya Pak? Ya, original. Belum ada rasa-rasa ya? Ya, belum. Di tempat pengepul, opak yang masih asli selanjutnya diberi perasa. Ada rasa nangka, rasa coklat, rasa koko pandan. Jadi opak yang sudah kering dari warga itu dibawa ke tempat ini untuk dikasih bumbu rasa. Ini rasa nangka, setelah itu basah lagi dia. Basah lagi terus dijemur lagi. Dan inilah repotnya kalau musim hujan. Saya bersama ibu-ibu pekerja harus keluar masuk gudang. Saat panas, segera dikeluarkan untuk dijemur. Dan saat hujan, harus buru-buru dibawa masuk. Ini repotnya kalau mengandalkan matahari, kalau mulai cerah langsung keluar. Nanti hujan masuk lagi. Selanjutnya proses pengepakan. Karena untuk kebutuhan ekspor ke Malaysia, pengepakan dilakukan secara berlapis. Pertama dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Selanjutnya dimasukkan dus, tiap dus berisi 5 kg.
Menurut Lafifudin, salah satu pembuat dan pengepul opak, keuntungan produsen opak sebenarnya cukup lumayan. Dengan harga singkong Rp2.500 per kilogram, nantinya saat sudah menjadi opak bisa dijual Rp26.000 per kilogram. Nah, yang menjadi masalah ini adalah cuaca. Lantaran penggunaan oven masih belum efektif di sini. Kendalanya ya cuaca lah ini, kayak ini udah musim penghujan itu ya kita harus sabar. Nggak ada panas keluarin karena memang belum bisa pakai alat yang modern tuh belum bisa. Kalau yang ekspor rata-rata nangka ya? Saat ini hampir seluruh warga desa Jolontoro memproduksi dan menjual opak mentah. Karena saya penasaran dengan rasa opak buatan mereka, saya pun diajak menggoreng opak. Menurut mereka, opak yang paling digemari warga Malaysia adalah opak dengan varian rasa nangka. Karena penasaran, saya pun mencoba opak rasa nangka. Nah, dibandingkan dengan varian lain, opak rasa nangka ini memang lebih kuat. Tapi ini semua kembali ke selera ya, karena setiap orang beda-beda. Opak ini sepertinya makanan tradisional yang sangat sederhana, tetapi ini pas dan cocok untuk disajikan di meja-meja di rumah untuk menemani kita nonton televisi atau berkumpul dengan keluarga. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Wonosobo, Jawa Tengah. Pak.